Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Bahkan kita bisa lebih mulia daripada malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsu. Namun, kita juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsu kita dibiarkan liar dan tidak dikendalikan. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya yang dilakukan oleh setan ataupun iblis. Karena sesungguhnya iblis muncul dari segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Diterangkan dalam kitab Nashihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 253 bahwa Khalifah Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya anak keturunan setan itu ada 9. Yang pertama adalah setan jalaitun atau jalan bur, yaitu setan pasar. Setan yang satu ini membuat para pembisnis di pasar rentan melakukan tindakan penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. Mereka melakukan janji-janji palsu terhadap konsumen, seperti memuji-muji barang dagangannya dan menyembunyikan aib barang dagangannya, ataupun pedagang tersebut banyak mengurangi takaran dan timbangan. Yang kedua, setan watsin, yaitu setan musibah. Setan ini menggoda laki-laki dan perempuan yang lagi terkena musibah, supaya manusia tersebut tidak bisa sabar dan tidak ridho atas musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapinya, baik itu dengan cara mengamuk, histeris, ataupun cara yang lain. Yang ketiga, setan lakus. Lakus adalah setannya kaum Majusi, yaitu setan yang mengganggu manusia dalam urusan bersuci. Lakus akan mengganggu manusia saat wudhu, mandi, dan aktivitas bersuci lainnya, sehingga manusia bisa was-was dan bisa berlebihan dalam menggunakan air. Yang keempat, setan a'wan, yaitu setan yang bersarang di kalangan penguasa, sehingga para penguasa banyak melakukan kezaliman dan melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah hafaf, itu setan yang mengganggu manusia supaya manusia meminum khamar atau meminum minuman yang dapat memabukkan. Yang keenam, murrah, yaitu setan yang mengganggu manusia supaya manusia bermain seruling. Yang ketujuh, masud, yaitu setan bohong. Pekerjaan utamanya berfokus pada modifikasi pemberitaan dusta. Nah, jadi banyaknya berita bohong, berita palsu, dan hoaks yang tersebar adalah contoh kesuksesan tugas daripada setan masud. 8. Dasim, yaitu setan rumah. Setan yang mengganggu manusia yang masuk ke rumah tidak membaca salam atau tidak menyebut nama Allah, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, apalagi kalau yang ada di dalam rumah itu sedang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setan ini juga dapat menyebabkan perceraian dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tersebut. Setan ini juga menyertai tidur orang yang tidak membaca doa terlebih dahulu. Bahkan setan ini dapat merusak pakaian yang habis dipakai yang tidak dirapihkan terlebih dahulu. 9. Walhan, itu setan penggoda yang menggoda manusia dalam wudhu ataupun sholat, sehingga manusia tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat dan boros dalam menggunakan air. Sebagian ulama berpendapat bahwa setan lakus, murah, dan hafaf mempunyai nama pengganti, yaitu a'war, yang disebut dengan setan jina, sehingga manusia yang berhasil digoda olehnya asik dalam melaksanakan perzinahan.
Dan juga wasnan, yaitu syaitan tidur yang memberatkan kepala dan kelopak mata manusia sehingga berat untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan ia membangunkan manusia supaya manusia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia membawa selimut dari kulit babi untuk menidurkan orang di waktu subuh. Dan juga abyad, yaitu setan yang menggoda para nabi ataupun para wali. Tetapi para nabi selamat dari godaan setan, adapun para wali adalah mereka berusaha untuk memeranginya. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka ia tersesat. Dan barang siapa yang diselamatkan Allah, maka ia tidak akan tersesat. Para sahabat Al-Wahdah, ikhtiar untuk terselamatkan dari godaan syaitan tersebut adalah bisa dengan cara membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, yaitu sebagaimana keterangan yang terdapat dalam syarah kitab Syafinatul Najah. Nah, setelah membaca bismillah tersebut, baiknya diakhiri dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadhika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon penjagaan kepadamu dan kami menitipkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala sesuatu yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka semua dalam penjagaanmu, tanggunganmu, dan perlindunganmu dari godaan syaitan yang menggoda dan dari orang yang kejam, dari mata orang yang berniat jahat, dan dari orang yang bermaksud zolim, dan dari keburukan apapun yang membawa keburukan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.